Audio Jungle. Kita terus ya kita langsung aja ya. Mungkin kakak-kakaknya yang di sini bisa kenalan terlebih dahulu. Nama saya Nikyas Gunawan. Saya em, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin kakak-kakaknya bisa memperkenalkan diri. Saya Krisantus Berlian dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, saya lanjut ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan sama rekan-rekan lainnya. Jadi, perkenalkan, nama saya Enrico Satria Nugraha. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa dilanjut ya. Ya, thank you. Buat yang kakak satunya, mungkin bisa memperkenalkan diri, Fikran Ramadan, mungkin bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran dari Lingga Samarinda. Terakhir saya pendidikan di Poltekpol Surabaya. Makasih. Siap, terima kasih Kak. Kita langsung ke topik aja ya. Kan latar belakang media sosial kan kita semua kan udah tahu ya tentang media sosial itu apa. Kita kan juga dari generasi milenial gitu kan, dan kita nggak luput dari tentang apa itu media sosial. Dan media sosial sendiri adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosialisasi, baik untuk berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time di zaman banyak orang yang bersosialisasi media melalui Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan banyak lagi. Mungkin kakak-kakaknya kan ini nggak nggak luput dari kayak Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok kayak gini kan. Mungkin sekarang kan lagi booming-boomingnya kayak gitu. Nah sekarang dari media sosial itu saya akan bertanya ya tentang apa yang nggak ketahui tentang media sosial itu apa aja gitu. Terus yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana cara yang lebih efektif pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran. Mungkin bisa Kakak Satria Nugraha bisa menjawab. Iya, baik. Jadi menurut saya untuk pembelajaran media sosial ya, di media sosial maksudnya, itu yang menurut saya baik itu adalah ini, menggunakan media sosial yang aplikasinya itu saat ini tuh sedang dipakai oleh banyak kalangan masyarakat. Contoh misalnya nih, TikTok. Kan banyak ya di TikTok itu banyak sekali masyarakat yang memakai aplikasi tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ternyata di dalam aplikasi TikTok itu banyak sekali edukasi yang topiknya berbagai hal, mulai dari politik, mulai dari sejarah, mulai dari tentang yang namanya mental health, ya itu juga ada, dan juga ada edukasi tentang yang sifatnya motivasi seperti itu, serta juga ada edukasi yang lebih mengarah ke olahraga, exercise seperti. Nah, menurut saya sendiri itu hal yang sangat hal yang sangat positif banget. Jadi di mana ternyata selain banyak edukator, ternyata banyak juga orang-orang yang menonton video-video tersebut, sehingga banyak orang-orang yang berkomentar dan juga memberikan like. Pastinya dari situ saya sebagai seorang sebagai seorang penikmat atau yang menggunakan TikTok itu juga sangat mendapatkan banyak sekali ilmu. Jujur mendapatkan banyak sekali ilmunya itu dari TikTok. Bahkan ada beberapa story WA, story dari WhatsApp saya maupun Instagram saya, terutama WhatsApp saya itu diambilnya dari video TikTok karena ada edukasi-edukasi yang bisa saya munculkan di WhatsApp seperti itu. Nah, ya harapannya sih kedepannya banyak konten-konten kreator yang
memunculkan video-video seperti itu yang edukasinya tetap diteruskan, yang berhubungan dengan ya berguna buat masyarakat. Tidak hanya di TikTok, namun juga kayak di YouTube. Di YouTube itu contoh yang biasanya saya temukan kayak Inspect History, channelnya Inspect History itu tentang sejarah, kemudian tentang pengetahuan umum yang versinya dibuat animasi, sama sih Inspect History juga sejarah tapi dibuat animasi gitu. Sama-sama animasi, cuma beda topik gitu. Nah, kalau yang kok bisa ini kan pengetahuan umum versi animasi. Kemudian juga ada lagi tentang ya mungkin edukasi tentang ini mental health pun juga ada seperti itu. Ya harapannya ke depan saya berharap makin banyak konten kreator yang membuat konten-konten seperti itu karena itu berguna sekali untuk masyarakat. Ya sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Yowas. Iya, siap, thank you Kak. Mungkin dari pertanyaan, terima kasih banyak itu jawaban yang sangat bagus banget ya. Emang sesuai sih, emang benar kalau misalnya lebih banyak edukasi gitu ya lewat dari media sosial, bener banget sih. Mungkin dari Kak Ramadan, Fikran Ramadan dengan pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana cara yang lebih efektif pemanfaatan sosial media untuk media pembelajaran. Kalau saya sih pemanfaatan sosial media itu ya kebanyakan sih itu ya pertama sih dari TikTok benar dan juga dari YouTube kayak masalah tentang life hack terus kayak motivasi juga seperti itu ya. Menurutku sih ya itu sih sangat penting banget sih untuk pemanfaatan sosial media tapi kadang juga banyak disalahgunakan karena kayak seperti gimana ya? Kayak gimana ya? Seperti kadang juga dari kayak gimana ya? Kayak hal negatif gitu lah. Tapi kadang sih kebanyakan dari hal positif sih. Karena kan bisa juga diatur dari aplikasi tersebut seperti edukasi anak-anak gitu. Seperti itu sih. Menurut saya sekian. Saya kembali Terima lagi kasih. ke ya. Terima kasih. Jawabannya hampir-hampir mirip ya. Jadi kayak media sosial itu nggak buat untuk media hiburan aja, tapi emang bisa buat lebih ke pembelajaran itu melalui lewat TikTok kayak gitu-gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Apakah sangat penting sosial media menjadi media untuk kepentingan berbisnis? Mungkin dari Kak Enrico Satria Nugraha. Ya, kalau bagi saya media sosial untuk kepentingan berbisnis ya sangat penting karena kita tahu bahwa kita sekarang hidup di zaman revolusi industri 4.0 yang nantinya di saat mendatang ya di tahun kedepannya itu nanti akan berubah menjadi 5.0 yang dimana kalau kata dosen saya itu sudah zaman-zamannya artificial intelligence atau kepintaran buatan. Pastinya itu pasti akan sosial media itu pasti akan apa ya yang namanya teknologi kayak yang lebih canggih mungkin ada suatu saat sosial yang lebih canggih daripada sosial media pasti akan ada gitu karena ya apa ya istilahnya kita tahu sendiri dengan berkembangnya teknologi canggih di zaman sekarang pasti memungkinkan pasti akan ada teknologi yang lebih canggih lagi. Contohnya teknologi untuk kepentingan berbisnis ya, seperti e-commerce kan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi ya. Kayak di mana e-commerce ini kita gunakan sebagai media untuk menjual barang. Jadi kita yang apa ya kayak nggak perlu untuk susah payah gitu terus orang secara langsung kita sediakan barangnya, kita foto, kita upload di e-commerce gitu langsung dilihat banyak orang kan gitu. Dan selain itu kan kan ada tuh apa itu namanya di beberapa media sosial itu kan kayak ada Facebook Ads, Instagram Ads dan apa ya yang sifatnya iklan itu loh. Nah, jujur mungkin aku sharing aja di sini ya. Jadi dulu itu aku pernah dapat pelatihan tentang digital marketing gitu ya, pelatihan digital marketing yang berbau bisnis gitu. Nah, itu disuruh menawarkan sebuah produk kesehatan itu nawarinya pakai Instagram Ads. Itu aku nawarin Instagram Ads itu dalam waktu itu ada
kayak jangka waktunya kan. Ada yang 1 hari, ada yang seminggu, ada yang sampai berbulan. Nah, aku dari saya sendiri itu nyetingnya 1 hari. 1 hari biayanya sendiri sih, kena 50.000 kalau tidak salah, atau 100.000. Itu bisa disetting, teman-teman, untuk target pasar yang dituju itu siapa bisa. Dan juga untuk usianya itu berapa bisa disetting juga. Seperti itu. Dan itu dari situ kayak memberikan apa ya, kayak pembelajaran bahwasanya wah ini kemudahan baru nih, ternyata pemasaran atau marketing ya istilahnya itu nggak hanya dengan kita itu mengiklankan di televisi saja, ternyata melalui media sosial itu bisa seperti Instagram Ads tadi, dan bahkan juga apa ya, ya tidak hanya dengan endorsement di, ya endorsement kan kebanyakan endorsement juga, karena itu juga bisa banyak sih menurutku. Di media sosial itu banyak banget pilihannya untuk kita bisa berbisnis, kita bisa menawarkan sebuah produk dan yang lain-lain. Seperti itu. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Yos. Ya, terima kasih. Jawabannya emang bener banget ya, apa namanya, emang kan di dunia berbisnis itu kita nggak dalam hal yang kayak pakem gitu aja, tapi lebih ke hal yang lebih luas lagi seperti melalui media sosial. Terus apakah pertanyaan yang sama ya buat Kak Fikran Ramadan, apakah sangat penting sosial media menjadi media yang apakah sangat penting sosial media menjadi media untuk kepentingan berbisnis? Sekian. Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk di zaman sekarangnya, karena sangat penting sih. Kenapa? Karena banyak yang tertarik itu dari sosial media pertama. Kayak benar dari endorse, terus iklan-iklan gitu. Biasanya kan kalau zaman dulu kan ya biasanya kan dari spanduk doang gitu. Tapi ini kan yang banyak menarik perhatian itu kan dari iklan. Iklan-iklan dari TikTok gitu. Terus dari iklan YouTube gitu kan, untuk mengendorse makanannya, produk-produknya, itu banyak menarik perhatian dari situ. Menurut aku sih, dari penting itu ya sangat penting menurut saya. Seperti itu. Sekian. Kembali lagi. Ya, berarti sangat penting ya emang sosial media dalam kepentingan berbisnis ini. Oke, lanjut dalam pertanyaan yang ketiga. Bentar, aku mau nambahin pertanyaan. Apa, Kan tadi dari Kak Enrico kan bilang apa namanya, Instagram itu sebagai media bisnis. Nah, coba kalau kenapa kok di Instagram itu kok sebagai apa, profilnya itu profil bisnisnya kok nggak di Facebook, terus di Twitter itu kok kenapa kok kebanyakan kok di Instagram? Menurut Kak Enrico gimana? Bisnis. Oke, jadi di pertanyaannya dari ini ya, apa kok harus di Instagram gitu ya? Iya, benar. Gitu. Karena satu hal, karena ini menurut pandangan saya ya, belum tahu untuk pandangan yang lain dari Kak Fikran ini. Kalau saya karena kebanyakan orang pakai Instagram secara mudahnya, secara praktis di lapangan. Jujur, ya karena kita tahu sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan di Instagram itu kan banyak sekali fitur-fitur yang ada, nggak hanya dari postingan-postingan, melainkan juga ada story, kemudian sekarang ada menu reels gitu kan, yang membuat banyak orang itu ya tertarik untuk pakai Instagram gitu. Ya makanya dan sekarang akhirnya pun malah muncul fitur baru kan. Sekarang itu kan Instagram itu kan muncul fitur apa namanya yang ada keranjang keranjang itu kan di bagian menunya bawah itu, setelahnya akun apa itu kan biasanya di bawah itu kan ada fitur akun keranjang. Nah itu kan kayak dibuat berbisnis kan, ya bagus kan, karena ya ada banyak sekali kalangan muda yang bermain di Instagram. Menurutku aplikasi yang media sosial yang benar-benar sering dipakai sama generasi muda sekarang itu kayak mulai dari Instagram, kalau nggak gitu TikTok, kalau nggak gitu YouTube. Ya, menurutku tiga aplikasi ini sih. Tiga aplikasi ini yang benar-benar
yang benar-benar kayak pakainya sering dipakai sama anak muda. Jujur, mungkin aku boleh sharing aja. Jujur, aku termasuk salah satu generasi muda yang jarang pun sekarang ini nggak pernah lihat televisi. Aku mengakui, karena kayak dulu di zaman aku masih umur tahun 2000 lah, katakanlah 2001, 2002 sampai 2006, itu aku masih bisa melihat televisi. Kita ternyang-nyang, teman-teman pasti ada kan kayak istilah kecap Malika atau kecap bangun dan sebagainya lah. Nah, jujur ketika sudah memasuki kayak zaman SMA, itu kayak kayak rasanya itu udah banget. Aku yang dalam kehidupanku sendiri itu sering berkecimpung dengan HP terus, lihatnya di HP terus, jarang banget lihat televisi. Gitu sih kalau dari aku. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya agak keluar dari topik ya, ini sharing aja. Eh, inti dari jawabanku kenapa kok semuanya pakai Instagram, karena itu tadi banyak dari kalangan generasi muda pasti ya tertarik akan menu-menu Instagram, dan aku pasti yakin pasti nggak hanya aku saja yang mengalami itu, ya kan, pasti ada banyak generasi muda yang mengalami seperti aku ini, jarang lihat televisi, pasti lihat HP. Ya gampangannya aja, kebiasaan bangun tidur lah, bangun pagi langsung yang dicari pasti HP, terus gitu, gampangannya gitulah, pasti nggak hanya aku tok, pasti semuanya ada. Ya gitu sih kalau dari aku ya. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Kak Ian. Oke, terima kasih Kak Enrico. Kalau menurut Kak Fikran gimana Kak? Menurut Kakak, kenapa kok Instagram itu kok sebagai aplikasi utama dalam bisnis, kok nggak Facebook terus Twitter gitu? Ya, menurut saya sih memang sih kebanyakan untuk kayak bisnis produk-produk itu kebanyakan dari Instagram sih. Karena penggunanya itu menurut saya sih banyak di Instagram gitu loh. Karena kemarin juga sih pernah saya bisnis itu untuk memperkenalkan produk saya itu ya dari Instagram, kayak dari endorse gitu, yang followernya banyak. Jadi kan yang follower itu kan yang ngeliatin, wah kayaknya bagus nih, patut dicoba kan, kayak tren-tren kayak kemarin Dalgona, kayak Taiti gitu. Jadi kebanyakan sih penggunanya sih dari Instagram gitu menurut saya. Jadi tertariknya karena di Instagram itu banyak penggunanya gitu. Apalagi dari kayak followers gitu. Oke Kak, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Yuwas. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Apakah perkembangan media sosial ini membuat dampak yang positif sih bagi masyarakat? Nah, untuk menurut Kak Enrico Satrian Graha itu sendiri gimana sih? Bisa diulang Kak Iwas tadi, apakah media sosial menjadi apa perkembangan Dampak yang positif bagi masyarakat. dengan media sosial, apakah bisa memberikan dampak positif? Kalau dampak positif iya, tetapi tidak menutup kemungkinan pasti dampak negatif juga iya. Dampak negatif pasti akan ada. Anggapannya media sosial ini tak analogikan ini sebagai pedang bermata dua. Dia ini bisa memberikan kembali lagi mungkin tak kasih contoh sedikit aja, kasus penipuan lah, hoax, kabar hoax, mungkin bagi teman-teman yang tahu kasusnya Indra Kents, Binomo, Doni Salmanan tentang trading. Ya ini mungkin agak sedikit ya, agak nyebut merek, mohon maaf ya. Ini nggak apa-apa ya kalau misalkan Nggak aku apa-apa, nyebut nggak merek apa-apa. di sini. Oke, ya jadi lebih tepatnya penipuan trading kayak BA ya, binomo afiliator ya, itu binomo afiliator lah katakanlah seperti itu. Itu kan kayak memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya, ya kan, kayak tertipu, eh, menghabiskan uang seratusan juta katakan, bahkan sampai miliaran, bahkan iya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi apa ya, kita sebagai pengguna itu perlu bijak-bijaknya dalam memilah dan juga menyaring
segala informasi yang ada. Nah, apalagi kan ada kabar-kabar hoax tuh biasanya. Ya kayak kabar hoax itu pasti teman-teman tahu semua lah ya, kayak ada kabar artis ini meninggal dunia, Pak. Di sumber ya menurut sumber ini misalkan, tapi menurut sumber yang lebih lebih apa valid misalkan apa ini berita ini itu ya malah berbeda lagi informasinya gitu, malah bukan meninggal gitu. Ya itu kan kayak bisa saja membuat kebingungan, bisa saja membuat kayak apa ya, kayak masyarakat itu bingung, terus khawatir ini informasi yang benar yang mana sih gitu kan, simpang siur kan kasihan. Jadi menurutku media sosial ini bisa memberikan ya selain dampak negatif memberikan dampak positif sih gitu. Ya sebenarnya kembali lagi tergantung penggunanya, kembali lagi. Kalau misalkan penggunanya ini benar-benar bijak dan benar-benar dengan setulus hati memberikan apa ya istilahnya, sharing ilmu, sharing tentang pengalaman hidupnya ke masyarakat, dan itu benar-benar pure pure murni ya, di share ya, itu pastinya bermanfaat buat masyarakat. Jadi tergantung dari penggunanya, seperti itu. Bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Seperti itu sih menurut saya. Sekian, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk nggak semua yang diberikan oleh media sosial itu berdampak positif, tapi juga ada sisi negatifnya, dan itu bahkan dapat merugikan bagi banyak orang gitu ya. Lanjut dengan pertanyaan yang sama, apakah perkembangan media sosial ini membuat dampak yang positif bagi masyarakat? Bagaimana untuk menurut Kak Fikran Ramadan? Ya menurut saya sih nggak bisa ambil 100% itu berdampak positif, karena ya pastinya ada juga yang dampak negatifnya, seperti kayak apalagi yang orang tua ya, yang masih awam-awam tentang teknologi gitu, yang tentang kayak penipuan gitu, kayak misalnya mendapatkan hadiah door prize dari misalnya Shopee, dari Tokopedia atau apa segala macam itu yang belum tahu kan. Nah, asal diikutin aja akhirnya kena tipu gitu kan, menyebarkan nomor rekeningnya atau apa gitu. Itu sih yang kalau misalnya belum tahu tentang teknologi gitu, itu sih ya sangat berdampak negatif gitu. Tapi ya kalau sudah tahu, tergantung pengguna sih. Kalau sudah tahu tentang teknologi, yang mana baik, yang mana buruknya gitu, ya bisa aja gitu. Sangat berdampak positif, kayak misalnya jualan gitu kan, positif sih. Ya menurut aku sih sekian aja dari itu. Yap, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban Enrico dan Kak Fikran, dan terima kasih juga yang sudah kedua kakak ini yang meluangkan waktunya sebentar untuk wawancara Kak. Ya, kali ini sudah selesai wawancaranya, berhubung waktunya tinggal 5 menit. Terima kasih ya Kak, kakak boleh keluar, nggak apa-apa Kak. Terima Oke, kasih ya Kak sebelumnya Enrico terima dan kasih Kak Fikran. teman-teman. Terima kasih. Ya, Ya, terima sama-sama. kasih. Shalom, izin live dulu ya teman-teman. Ya. Audio Jungle.